Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an," dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, ayuhal mu'minuna, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Dalam surat An-Nur ayat 31. Bagi kita yang menginginkan keberuntungan di dunia dan di akhirat, hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan kita meninggalkan kemaksiatan, kemudian kita menyesal atas perbuatan maksiat yang telah kita lakukan, dan kita bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat itu semuanya. Maka inilah bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 3, "Istaghfiru," dan hendaklah kalian meminta ampun, Rabbakum, kepada Tuhan kalian, Rabb kalian, summa tubu ilaih, dan kemudian kalian bertobat kepadanya. Kemudian di dalam surat At-Tahrim ayat ke-8, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "tubu ilallahi," bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya. Maka hendaklah kita bertobat kepada Allah, meninggalkan dosa-dosa, menyesal atas dosa yang telah dilakukan, dan kita bertekad untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Dan itu semuanya kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tobat tersebut. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," aku mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi, demi Allah, inni, sesungguhnya aku, la astaghfirullah, memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertobat kepadanya." Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari aksar min sab'ina marah, lebih dari 70 kali. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari hadis ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah demi Allah bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam satu hari saja lebih dari 70 kali beliau sallallahu alaihi wasallam bertobat. Bagaimana dengan kita? Dengan manusia biasa yang belum dijamin masuk surga, dengan kita yang bukan nabi, dengan kita yang bukan rasul. Bagaimana? Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi Allah, adalah rasul Allah yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam surganya. Beliau bertaubat dalam satu hari, memohon ampun kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Bagaimana dengan kita? Maka marilah kita hendaknya senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepadanya atas dosa-dosa dan kemaksiatan kita. Kita tidak berputus asa dari rahmat Allah, dan kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah yang Maha Pengampun. Kemudian di dalam hadis yang lain, yaitu hadis dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzanni radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nasu, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian semua kepada Allah, wastaghfiruhu, dan kalian memohon ampun kepadanya, fa inni atubu, karena sesungguhnya aku bertobat, fil yaum, dalam sehari, mi'ah marah, sebanyak 100 kali. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim ini, bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bertobat kepada Allah, untuk memohon ampun kepadanya, karena sesungguhnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam satu hari beliau bertobat kepada Allah sebanyak 100 kali. Padahal beliau adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam surganya, tinggal di dalam surganya, surga yang tertinggi, dan beliau senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehari sebanyak 100 kali. Dalam kitab Riyadhus Shalihin bab kedua tentang taubat disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, qala al-ulama'u at-taubah wajibah min kulli dhanbin. Taubat itu adalah wajib dari semua dosa, dari setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallah, dan ketika maksiat itu adalah antara hamba dan antara Allah Ta'ala, la tata'alaku bihaqi adamiyin, tidak berkaitan dengan hak-hak Adam, falaha salah satu syurutin, maka taubatnya itu ada 3 syarat. Ahaduha ayyukli'a anil maksiyah, yang pertama yaitu dia meninggalkan maksiat yang pernah dia lakukan. Kemudian wasani ayandama ala fi'liha, dan kedua adalah dia merasa menyesal karena pernah melakukan kemaksiatan tersebut, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasalisu ayazima alla ya'uda ilaiha abadan, dan dia bertekad kuat tidak akan pernah mengulangi hal tersebut. Maka hendaklah kita semuanya senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan kemaksiatan, dengan menyesal atas maksiat yang pernah dilakukan, dan kita bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni umat Islam semuanya dimanapun berada.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni umat Islam semuanya.